Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mewawancari orang tua saya atau ibu saya untuk memenuhi tugas ujian praktek sejarah Indonesia. Apakah ibu bersedia? Ya. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demokrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa yang Anda lakukan saat itu? Di daerah saya waktu itu, terutama di Jepara, tidak berpengaruh oleh isu-isu seperti di kaca layar TV seperti di ibu kota Jakarta. Daerah saya aman-aman saja, terutama di Jepara. Terkenal perusahaan mebel, investor asing malah banyak kedatangan ke Jakarta. Kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapatkan keuntungan berlipat. pada waktu itu di wilayah saya, terutama di Jepara, benar terjadi krisis moneter, tapi malah banyak perusahaan-perusahaan terutama di bidang mebel bertambah. Semakin ramai, gaji karyawan naik, tapi kebutuhan mahal. Pada waktu itu mebel di Jepara saya sangat ramai, dan kalau dirupiahkan itu gajinya lebih tinggi. Terus zaman itu banyak investor asing, terutama orang luar negeri, yang banyak kedatangan ke Jepara untuk menanam perusahaan mebel. Peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demokrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyak massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu secara tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Kalau di kampung-kampung saya tidak terjadi apa-apa, tapi di layar kaca televisi di kota-kota, terutama di ibu kota Jakarta, keamanan tidak menjamin karena politik dan TNI tidak bisa mengandung keamanan di sana karena banyak para mahasiswa mau demo Presiden Soeharto supaya turun dan dari jabatan sebagai presiden pada waktu itu. Dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapakah presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Yang terbaik menurut saya Joko Widodo. Menurut saya Bapak Jokowi data pemimpin yang lebih maju.